saudaraku, saya mau berbicara tentang hidup yang berbuah dalam Kristus. Kita wajib memberikan buah-buah kehidupan kita. Setiap orang itu harus berbuah menjadi baik, ya. Tutur kata baik, pikirannya baik, tingkah lakunya semua menjadi baik, semuanya hatinya menjadi baik. Itu pertumbuhan berbuah, hidup yang berbuah di dalam Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca bersama-sama dengan saya dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Itu ayat yang sudah terkenal sekali tentang pokok anggur yang benar. Tinggallah di dalam aku ini urusan, yaitu tinggallah di dalam Yesus, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, tidak tinggal di dalam Yesus. Ayat 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus memberikan satu perumpamaan ini sebelum dia mati disalib. Yesus mengatakan, oke, saya sebagai pokok sebentar akan mati, akan disalibkan. Tapi itu tidak berarti membuat kamu akan menjadi mati juga. Karena waktu Yesus mati, tapi pribadinya, rohnya, tokohnya sebagai anggur, pokok anggur itu tidak, tetap hidup. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, sejak kita percaya kepada Yesus dan kita ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi ranting yang tumbuh pada pokok anggur. Yesus mengatakan pada ayat-ayat pertamanya, mengatakan, akulah pokok anggur yang benar, Bapakku pengusaha. Israel adalah pokok anggurnya Tuhan. Bangsa Israel itu pokok anggurnya Tuhan. Israel mempunyai satu ladang anggur yang luar biasa bagusnya, yang letaknya persis, tingginya persis sekali, di mana anggur-anggur yang dihasilkan itu anggur-anggur yang luar biasa. Tapi Allah di surga menjadi kecewa pada satu ketika anggur-anggur itu menjadi anggur-anggur yang asam, yang tidak menyenangkan. Karena Israel terkenal dengan anggur-anggur yang manis. Dan kalau dia sudah mempunyai satu pohon anggur, itu diameter atasnya itu bisa sampai 2 meter, 3 meter, dan turun ke bawah. Itu hasilnya, saya pernah nyobain anggur sana. Pendeta saya dulu di Jakarta, dia pas ke Israel, terus dia bawa, ini cobain anggurnya. Gede seperti anggurnya ya. Ini manis loh, rasain aja. Emang manis sekali anggurnya. Jaminan mutu, luar biasa. Memang apa yang diusahakan Israel selalu hebat, selalu berhasil. Ya, saat ini negara-negara sekitar Israel itu kekeringan air. Israel itu limpah ruah air. Karena apa? Air laut disuling jadi air minum. Hebatnya. Negara sekitarnya belum ada yang bisa seperti Israel. Israel melakukan itu. Jadi dia limpah ruah air. Sampai airnya dijual ke negara-negara lain lagi untuk minum. Israel udah berpikir berapa puluh tahun ke depan untuk maju. Air laut disedot, disuling, dibikin gak tahu pakai apa. Jadi air yang mempunyai air dengan mutu yang baik. Saat ini memang apa yang dipegang oleh dia itu selalu menjadi hasil yang baik, diberkati oleh Tuhan. Dan Yesus mengatakan di sini tentang amanat. Dia memberikan amanat, memberikan pesan sebelum dia disalibkan bahwa aku ini pokok anggur, kamu carang-carangnya, batang-batangnya itu. Carangnya itu bisa panjang sampai 6 meter.
Dan luar biasa hasilnya bagusnya anggur-anggur dari Israel ini. Dan carang ini tidak pernah stres mesti mencari dari mana sumber makanan saya. Dia cuma melekat sama pokok. Pokoknya jangan lepas dari pokok. Udah itu aja. Dan pengusahanya itu, pengusaha kebun itu cuma membersihkan carang-carang dan kotoran-kotorannya semua dibersihkan, diguntingi semuanya, apa yang jelek dipotongi, berbuahnya lebih baik lagi, lebih bagus lagi buah-buahnya. Hebat sekali karena orang-orang Israel harus minum anggur, dan anggur itu satu lambang sukacita, kejayaan dan kebesaran dari bangsa Israel. Oleh sebab itu pada Yohanes 2 dituliskan mengenai pernikahan di Kana. Itu suatu tragedi besar sekali kalau pernikahan itu anggurnya habis. Itu tragedi besar dan bisa cerita seumur hidup. Keluarga itu akan menjadi satu keluarga yang dibicarakan satu negeri karena anggurnya habis. Penting sekali anggur bagi mereka. Dan Yesus mengatakan pada murid-murid, kamu ini carang-carang. Tidak ada carang yang bisa berbuah dan menghasilkan buah sendiri. Selama dia nempel pada pokok anggurnya, dia akan selalu menghasilkan. Dia gak usah memikirkan banyak batang-batang yang udah gak perlu, banyak daun-daun kering, gak perlu. Ada pengusahanya yang akan bersihkan carang-carang itu selalu. Sehingga membuahkan hasil yang terus melimpah dan akan ada hasil yang melimpah. Dalam pasal ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang pokok anggur dan ranting untuk menggambarkan hubungan antara dirinya dengan para pengikutnya, dengan Bapak, Ibu, dan saya. Antara hidup Yesus dan saudara dan saya. Perumpamaan ini menunjukkan betapa pentingnya tinggal di dalam Kristus agar dapat menghasilkan buah yang berkenan kepada Allah. Maka ranting-ranting ini tidak bisa memberikan satu hasil buah yang baik kalau dia tidak punya hubungan yang baik dengan pokok anggur. Selama dia masih melekat dan dia tidak neka-neko ranting itu, dia akan menghasilkan selalu hasil yang baik. Karena pengusaha kebun akan berusaha ranting itu selalu menjadi baik. Tapi dia nggak usah pikirin makanan, hara makanannya buat dia dari mana. Dia nggak usah pikirin. Itu akan disuplai dari pokok anggur. Akan dikirim selalu dikirim dari pokok anggur itu. Pada zaman Yesus, anggur adalah tanaman yang sangat penting dalam kehidupan orang Yahudi. Perjanjian Lama sering menggunakan gambaran pokok anggur untuk melambangkan Israel sebagai umat Allah. Namun karena ketidaksetiaan Israel sering gagal menghasilkan buah yang baik. Seperti saya katakan tadi, hasil buahnya menjadi asam anggurnya. Itu udah tidak laku lagi, orang tidak mau beli buah asam atau bikin anggur yang asam, tidak mau mereka buang hasil-hasil anggur seperti itu ya. Itu sebagai pokok anggur yang benar menegaskan bahwa hanya melalui hubungan yang erat, hanya melalui hubungan yang melekat kepada dia, orang percaya dapat menghasilkan buah yang sejati. Kata melekat itu sepenuhnya menempel. Tidak ada lagi tempat dia mesti berpindah ke tempat. Enggak. Di mana dia bertumbuh itu tempat yang tepat untuk dia akhirnya menjadi bagus dan pasti menjadi lebih bagus lagi. Dari semuanya yang diusahakan itu. Dikatakan dalam ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus, kalau kita mau tinggal di dalam Yesus, Yesus bukan satu pribadi yang ya kamu tinggal dekat saya terus Tuhannya diem-diem. Nah, dia berusaha, oke, kamu dalam aku akan lebih dulu tinggal dalam kamu. Di dalam hati kita Yesus mau tinggal. Jadi kalau saudara jangan anggap satu hubungan yang biasa-biasa. Kalau dia tinggal di hati, sehingga apa yang ada dalam hati kita, kesedihankah, tangisankah di hati kita, jeritan dari hati kita, kesusahan, waktu kita mulai mengatakan Tuhan tolong saya, dia dengar. Kita gak perlu berteriak dalam kamar kita,
dalam doa-doa kita, waktu kita mulai mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku susah, dia dengar. Ini hal kecil sekali yang saya alami. Tadi pagi saya doa pagi, saya punya masalah dengan mesin cuci. Mesin cuci saya itu pintu depan, bukan pintu atas, pintu depan. Gak bisa nyala sama sekali. Saya telepon akhirnya, dia bilang, oh Pak, kalau begitu penyakitnya Pak, coba Bapak cabut listriknya, masukin baju yang mau dicuci, tutup, isi sabun, isi pewanginya, habis itu tunggu 10 detik, tancap lagi, nyalakan, tok jar, sok nyala, aduh, mesti saya cuci. Kemarin mati saudara. Dan itu sampai 15 detik itu, saya tancap saya, makin parah ini. Saya telepon LG, prosesnya susah amat. Mesti baca, dia punya ketentuan, tulisannya kecil, lanjut, mungkin 3-4 halaman saya mesti baca. Ini bang saya pusing, naik darah, gak bisa makan. Bodo amat lah, udah. Diemin aja lah, nanti aja dipikirkan lagi lainnya. Semalam saya mikir, ya cucian tiap hari keluar. Ada cucian baru. Kemarin ke Surabaya, pulang bawa pakaian kotor lagi. Akhirnya pas tadi malam saya berdoa, Tuhan, saya perlu mesin cuci untuk pakaian kotor. Tapi mesinnya rusak, saya nggak bisa betulin Tuhan. Saya nyalain TV saya yang udah sekian tahun nggak nyala, nggak bisa. Istri saya udah beliin saya decoder baru untuk TV digital, nggak bisa saya. Apain ini? Ini masuknya kemana? Nggak tahu, udah deh. Nggak mau pikir lagi, udah dapat mesin cuci, dapat TV lagi, udah biarin aja. Tadi pagi saya berdoa pagi, saya berlutut dan saya ingat Tuhan, tolong mesin cuci Tuhan. Kau bisa nyuci dengan baik hari ini Tuhan. Pulang sampai rumah saya semangat, udah saya cabut, 10 detik saya pasang lagi, saya pencet, hidup. Tuhan itu baik sekali. Saya on muter. Saya bilang istri saya, iso dipakai mesin cucinya. Kloter 1 selesai. Udah. Tunggu dulu, biasanya tunggu 3 jam. Saya masukkan kloter 2. Tadi selesai. Ini hal kecil. Kayaknya Tuhan gak jago soal elektronik ya. Tapi yang bikin program itu kan Tuhan yang ciptakan kan. Berarti kan otaknya semuanya on the deal. Otak itu kan Tuhan yang tahu. Berarti kan Tuhan lebih pintar dari dia dong. Saya nggak salah percaya, nggak salah berharap sama Tuhan. Sampai elektronik pun Tuhan tahu. Selesai kedua, kloter kedua. Jadi saya mau jumurin mana jam ibadah dulu deh. Saya berdoa Tuhan, maksudnya lagi ya. Cuma bisik dekat ke mesin cuci. Sisuk nurut dia, Tuhan tolong lo. Tinggal tes besok lagi, Tuhan pasti tolong. Bapak Ibu, hal kecil dari hati kita keluar perkataan berdoa, Tuhan dengar. Karena apa? Dia ada di dalam hati kita. Jangan meremehkan itu, jangan anggap kecil itu. Itu kalau hal sepele yang Tuhan hormati iman. Segala sesuatu tanpa iman gak berkenan kepada Allah. Mau seperti apa tanpa iman Allah tidak berkenan. Semua itu orang memberikan persembahan yang luar biasa, membawa hal-hal yang hebat kepada Tuhan. Tanpa iman Allah tidak berkenan untuk semua itu. Siapa yang saudara percaya Tuhan ada dalam hati dan dia dengar doa. Setiap seruan kita walaupun dari hati kecil kita, waktu kita naikkan pada Tuhan, Tuhan dengar. Kita mesti percaya, kita mesti mensyukuri semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Engkau jawab doa-doa kami. Engkau jawab. Walaupun hari itu belum dijawab, doa lagi, ganti dengan ucapan syukur. Ada doa itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Allah menggambarkan seperti pokok anggur. Ya, dikatakan pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita mesti tinggal di dalam Tuhan. Ada untung, ada berkat kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Dari situ iman kita semakin kuat.
iman percaya kita akan menjadi satu iman yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Ayat 15, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ya, di luar Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Cuma dalam Tuhan kita harus berbuah. Hidup kita tadi, wah Pak Alan bilang harus berbuah. Gimana caranya? Orang mengupayakan seperti apapun untuk berbuah. Kalau Allah tidak yang bekerja, tidak akan kita berbuah. Enggak ada hasil buah-buah yang baik, yang benar, yang menyenangkan, yang berkenan kepada Tuhan. Enggak ada. Allah yang menumbuhkan, Allah yang memberi buah-buah kehidupan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu caranya bagaimana? Tidak ada cara atau metode. Melekat saja dia kepada pokok anggur, melekat saja kepada Tuhan. Semua akan menjadi beres. Cuma begitu. Kristen tidak sulit, betul? Mau selamat, percaya Yesus. Pasti selamat masuk surga. Asal percaya penuh, aku penuh, percaya penuh. Aku mati, aku masuk surga. Kalau aku percaya. Itu pasti. Itu jaminan firman Tuhan yang tulis loh, Bapak Ibu Saudara. Kok murah banget? Bukan murah. Keselamatan dalam Tuhan itu tidak susah. Cari OPTC putih, TC ireng, ya. Nggak perlu kayak gitu-gitu pun. Percaya saja kepada Yesus. Dia Tuhanku, dia Allahku. Aku akan selamat. Apa yang diakui mulut yang dari hati itu menjadi benar di hadapan Tuhan. Kok simpel cuma mulut toh yang ngomong? Iya, nggak susah. Nggak perlu ada pendaftaran biaya berapa untuk selamat. Nggak perlu. Percaya Yesus, beres semua. Sakit apapun, percaya Yesus. Tuhan tolong saya sakit, Tuhan. Tolong sembuhkan saya. Beres Tuhan. Apa yang Tuhan hormati? Iman. Karena percaya. Allah akan menjadi satu kesenangan besar bagi Allah karena kita percaya. Allah itu baik langsung dan berbuat baik. Bapak Ibu, jangan pernah meragukan Allah kita. Amin. Dan kalau dia berbuat baik sebagai pokok anggur, sumber segala kehidupan, maka Tuhan mau kita melekat pada pokok anggur itu. Tuhan mau kita melekat pada sumber, yaitu kepada Allah sendiri. Melekat aja sama dia. Dan kalau sudah melekat sama dia, apakah dia nggak lihat semua keperluan kita? Dia tahu, dia lihat. Apakah Allah cuma ngerti aja? Tidak. Dia mau nolong, mungkin kita belum berdoa. Maka itu 1 Korintus 2:9 mengatakan apa yang nggak pernah ada dalam pikiran kita, yang nggak pernah ada dalam hati kita, yang tidak pernah kita dengar, itu yang Allah berikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang mengasihi berarti orang yang percaya kepada Allah. Gak pernah mikir ya Tuhan tolong. Gak pernah loh dia ada di hati loh kayak gitu. Tuhan tolong. Aku tuh gak pernah dengar ya. Tapi Tuhan tolong. Itulah Allah kita. Hebat. Dia dahsyat dan hebat dan luar biasa. Allah mau malam ini kita melekat pada Allah yang sebagai pokok anggur yang benar itu. Ada unsur-unsur atau hara lain akan diizinkan masuk ke dalam pohon itu, keluar dan mengalir kepada ranting-ranting kepada kita. Tidak ada. Hal yang buruk keluar dari pokok anggur itu. Semua yang baik dialirkan kepada ranting. Ranting itu Bapak Ibu dan saya semua. Cuma yang menjadi masalah kita menjadi ranting itu apa? Kita mau melekat, nempel plek, melebur dan tidak tercabutkan. Karena tidak ada dari dalam ranting itu yang mau lepas dari pokok. Tidak ada dari pokok anggur itu, dari batang yang besar itu yang mau menolak ranting. Tidak ada. Semua pokok itu baik semuanya. Siapa yang melekat menjadi baik? Masalahnya kita mesti komitmen, kita mesti bersepakat. Aku mau melekat kepada Tuhan. Jangan pikir lain-lainnya. Kalau sudah melekat, beres. Apapun yang terjadi, melekat saja. Dia tahu melindungi ranting-ranting itu, dia tahu. Ranting-ranting itu saya pikir cuma segede-gede gini. Segede. Sama ini lebih
lebih gede ranting. Segede tangan saya, ranting daripada anggur itu. Luasnya panjang bisa 6 meter. Dan itu isinya buah semua ke sana. Saya belum ke sana saudara, tapi saya sudah nonton videonya ya. Saya kagum sekali. Ya ampun, sampai begini. Ranting-rantingnya, pokoknya itu mulai segede saya begini. Itu nempel tuh ya, ranting-ranting itu di situ. Jalan panjang dan tidak pernah kekurangan untuk dia mengirimkan bahan makanan bagi ranting-ranting. Sumbernya dari atas semuanya. Apakah atas surga itu pernah kekurangan? Tidak pernah kekurangan. Mesti telepon kepada WHO ya, Badan Pangan Dunia, tolong saya. Kami kekurangan, dia sumber segala-galanya. Dalam hal apa? Tidak terbatas dalam hal apapun. Dan Allah mau Bapak Ibu Saudara dan kita melekat di sana. Kata tinggal dalam bahasa asingnya, bahasa Yunani, dikatakan dengan kata meno, bahasa asingnya ya, yang berarti berdiam di dalam Yesus, menetap di dalam Yesus, atau tetap tinggal di dalam Yesus, seperti menetap hidup sama-sama dengan Yesus. Tidak keluar lagi, tinggal tetap dan tidak pindah-pindah. Ini menunjukkan hubungan yang erat yang berkelanjutan dengan Kristus melalui iman, doa, dan firman. Gimana iman menjadi kuat? Baca firman. Iman menjadi kuat dimeteraikan dengan doa, menjadi tambah kuat. Itu membuat kita melekat lebih kuat pada pokok anggur. Banyak hal iblis mau buat supaya kita copot dari pokok anggur. Oh, terlalu banyak. Iblis tidak mau saudara dan saya melekat pada pokok anggur, melekat kepada Yesus, percaya penuh kepada Yesus. Iblis tidak mau. Iblis mau gedor, iblis mau goyang kita. Bagaimana caranya agar carang itu bisa sedikit terbuka, ada celah masuk kuman-kuman itu. Enggak. Mau seperti apa goyangan itu? Kalau Allah yang pegang, satu unsur pun tidak bisa masuk untuk mencabik, mengorek sedikit daripada carang itu lepas daripada pokoknya. Allah tidak mau. Kalau saudara jadi miliknya Tuhan, percayalah, dia tidak mau terpisahkan dengan kita. Amin Bapak Ibu. Maka itu ambil waktu banyak untuk berdoa. Dimanapun dan kapanpun, tidak mesti bangun pagi berlutut. Sementara saudara bekerja, angkatlah doa kita kepada Tuhan. Sementara kita sedang mau belanja, angkatlah doa. Sementara nyuci, angkatlah doa kepada Tuhan. Sehingga ada satu hubungan yang terus menerus berjalan dan tidak terhentikan oleh apapun juga. Sehingga iblis pun melihat kapan celah, dia tidak berdoa, tidak ada celah. Karena dimanapun kita akan terus terhubung dengan dia. Kita pulang, Tuhan terima kasih aku selamat, aku diberkati, dilindungi, dipelihara. Orang ini kok gak entek-enteknya ya dengan Tuhan. Terus menerus. Habis makan berdoa lagi. Sebelum makan berdoa lagi, bersyukur kepada Tuhan. Jalin hubungan dengan Tuhan. Karena itunya Tuhan mau terus melekat dan terus melekat. Maka kalau kita mulai melekat dan Allah tidak tinggal diam, ya terus nempel. Nah, Allah pun turut menjaga. Jantung kita itu dijaga oleh Allah dengan kekuatan dari Allah. Sehingga tidak ada unsur apapun dapat melepaskan saudara dan saya terlepas dari pokok anggur itu. Allah tidak mau. Maka itu dalam doa Yesus di dalam Yohanes 14 kan, supaya di mana aku ada, mereka ada. Hebatnya. Begitu cintanya Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang yang mengasihi dia. Ya, sampai Yesus mengatakan, supaya di mana aku ada, mereka ada. Jadi kalau Yesus ada di surga, Tuhan pun mau Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada di surga. Amin, Bapak Ibu. Dia tidak mau terpisah dengan kita. Dia mengatakan di ayat itu, supaya di mana aku berada, mereka ada. Hebat. Yesus tidak mau dipisahkan. Tapi banyak kita
terpisah kan? Mau memisahkan diri dari Tuhan kan? Jam-jam ibadah menjadi malas, jam-jam ibadah menjadi kendor. Jangan. Allah ada di sini. Saya begitu mengimani Allah ada kalau saya berdoa Tuhan. Oh, hadiratmu tidak pernah berhenti dari awal ibadah sampai akhir. Semakin banyak hadiratmu Tuhan, semakin penuh umatmu dipenuhi dengan hadirat. Sukacita, damai sejahtera, membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa kelepasan, membawa kekuatan. Saya berdoa penuh. Tuhan tolong. Saya membayangkan kebesaran Tuhan ada di gereja. Mungkin gereja kita kecil dibanding gereja lain, apa? Tidak terpandang. Bapak kerja di mana Pak? Oh di Punten. Punten di mana Pak? Di desa yang mau ke arah itu. Oh di desa Pak. Di desa ya. Pandang sebelah mata. Tidak apa-apa. Tuhan saya cinta saya kok. Tuhan cinta gereja Punten. Orang boleh kecil gitu. Oh buat Tuhan ini bukan gereja kecil ya. Bentuknya kecil tapi imannya besar. Amin. Iman itu membuatkan Tuhan tidak pernah tahan dan selalu mau turun, selalu mau ada, bergabung, berkumpul dengan saudara dan saya di tempat ini. Sehingga tidak ada celah untuk iblis mau masuk dan mau menggedor kita punya hati. Karena apa? Allah mau melekatkan kita lebih dekat lagi, lebih dekatnya. Hasil tinggal dalam Kristus adalah kehidupan yang berbuah. Karena hidup dengan Kristus akhirnya terimpatasilah menularkan hidup Kristus, karakternya, sifat-sifatnya, kebiasaan-kebiasaannya, tutur katanya, perubahan-perubahannya Kristus. Kita akan menjadi orang yang baru karena apa? Kita suka bersekutu dengan Dia sehingga tertularlah apa yang menjadi pribadinya dan karakternya Yesus. Bicara kita berubah. Hati kita berubah, yang tadi egois, gak mau kalah, mau menang sendiri. Semua mesti jadi menurut kehendak saya. Waktu kita mulai dekat dengan Kristus, Kristus tahu ini hati mesti berubah. Dan Kristus mulai berubah hati. Akhirnya kita lakukan ini karena terimpatasi oleh apa? Oleh sifat-sifatnya Yesus. Kalau kita suka menyembah Tuhan, kita diubah seperti Yesus. Amin. Kalau kita suka menyembah Yesus, Yesus pun senang waktu orang mulai mengatakan Engkau Yesus. Karena apa? Kita terimpartasi, kita mulai tertularkan semua pribadinya, hingga mungkin wajahnya pun akan menyenangkan orang lain. Karena apa? Melekat kepada Yesus. Nanti kalau pas bulan depan di foto, kok sama semua ya? Iya ya, foto gambar Yesus. Amin. Kita semua sama seperti Yesus, penuh kemuliaan. Tutur kata kita, kehendak hati kita, perbuatan kita, semua sama. Karena apa? Kita mau melekat. Bukan hanya melekat, tapi kita mau dibersihkan oleh Dia. Kita mau melepaskan apa yang tidak berkenan kepada Dia. Kebiasaan tutur katanya semuanya, cara jalannya Kristus juga tertular, yang mencerminkan karakter Kristus seperti kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Bapak Ibu berkasih dalam Tuhan, kita bisa mengerti kenapa Yesus begitu menekankan kamu cara-caranya. Dia mau ambil cara yang terdekat, yang gampang. Gimana caranya? Pokok anggur dan cara melekat pada pokok anggur, cara akan diberkati dengan luar biasa. Cara tidak pernah menjadi stres. Sesuatu ngopoyo siang mangan nggak pernah begitu. Karena apa? Waktu kita melekat, tercukupi semuanya oleh Tuhan. Waduh, ada keperluan bayar ini minggu depan ini. Kalau ada siapkan, percaya Bapak Ibu, karena kita melekat sebagai cara kepada Allah, sumber segala-galanya, tidak pernah rugi. Tapi kita akan menikmati terus kebaikan, sehingga mulut ini penuh dengan pujian dan cerita yang penuh dengan kebaikan. Untungnya apa? Tolong Mas Anas bawa Alkitab ya. Nih, saya malas bawa Alkitab.
15 ayat 7, Yohanes 15 ayat 7. Ini berkatnya kalau kita melekat kepada Yesus. Yohanes 15 ayat 7. Yang keras ring. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Amin. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini kunci berkatnya itu. Tinggal aja dalam Dia. Otomatis Dia akan tinggal dalam kita. Otomatis kita akan dapat pertolongan dari Tuhan. Ini memerlukan hidup, memberikan prioritas utama kepada Yesus. Karena melekat itu ialah memberi prioritas kepada Yesus. Semua yang utama Yesus. Semua yang utama Yesus memberi prioritas kepada Yesus. Kalau itu semuanya sudah terlaksanakan, waktu kita mulai melekat kepada Dia, firman ini akan jadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati.